Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Hendy Saputra. Saya semester 7 Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya membuat video tentang jawaban-jawaban UTS mengenai pengelola pendidikan ya, dengan dosen pengampu Bapak Karyadi. Untuk topik yang pertama yaitu pengertian dan fungsi manajemen keuangan ya. Manajemen keuangan diartikan sebagai manajemen dana, baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi dan investasi secara efektif ya. Pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi secara efisien dan pengelolaan aktiva dengan tujuan yang menyeluruh ya. Lalu untuk fungsi manajemen keuangan adalah merencanakan perolehan dari penggunaan dana untuk memaksimalkan nilai perusahaan ya. Lalu selanjutnya ada sumber-sumber dana perusahaan ya. Yang pertama, sumber jangka pendek ya, merupakan pendanaan yang harus dibayar kembali dalam 1 tahun atau kurang ya. Lalu yang kedua ada sumber dana jangka menengah ya. Untuk jangka menengah ini sumber dana atau pendanaan yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun ya, dan kurang dari 5 tahun. Dan untuk sumber dana jangka panjang itu lebih dari 5 tahun. Adapun sumber dana yang ditinjau dari asalnya ya, itu yang pertama ada sumber intern, yaitu dana yang berasal dari sumber modal ya, dari modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri dalam perusahaan, seperti laba ya, laba ditahan ya. Dan selain laba ditahan ada juga penyusutan. Lalu yang kedua ada sumber ekstern ya, yaitu sumber dana yang berasal dari luar perusahaan ya, berasal dari para kreditur, terus pemilik, peserta atau pengambil bagian dalam perusahaan. Selanjutnya ada peranan manajer keuangan. Manajer keuangan di sini dimaksudkan sebagai manajer perusahaan yang bertanggung jawab atas pengambil keputusan penting mengenai investasi dan pendanaan. Saat ini untuk manajer keuangan tidak hanya memfokuskan pada manajemen keuangan saja, tetapi juga di dalam manajemen secara umum ya. Jadi secara menyeluruh ya, tidak hanya di bidang keuangan saja. Dua fungsi pokok manajemen perhatian manajer keuangan yang menjadi fokus utama, yaitu yang pertama mendapatkan dana dengan cara yang paling menguntungkan ya. Yang kedua, pengalokasian dana secara efisien ya dalam perusahaan. Kedua fungsi ini sebagai sarana untuk mencapai sasaran kekayaan dan pemegang saham. Lalu pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Yang pertama, pemakai internal ya, yaitu siapa saja pemakai internal ya. Pemilik perusahaan, ada manajer atau pimpinan perusahaan, lalu ada karyawan. Yang kedua ada pemakai eksternal. Siapa saja pemakai eksternal itu? Ada investor, ada pemberian pinjaman, ada pemasok, ada pelanggan, ada pemerintah dan masyarakat ya. Lalu untuk yang bagian kedua ya, topik kedua selanjutnya adalah tentang penggunaan rasio dalam analisis finansial ya. Arti penting analisis laporan keuangan: ingin mengetahui tingkat profitabilitas ya, atau keuntungan, tingkat resiko, atau tingkat kesehatan suatu perusahaan ya. Bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, kompensasi, lalu pengembangan karir ya. Lalu untuk bagi pemegang saham,
untuk mengetahui kinerja perusahaan, pendapatan dan investasi ya. Lalu yang ketiga, bagi kreditur untuk mengetahui kemampuan perusahaan melunasi beserta bunga-bunganya ya. Lalu bagi pemerintah adalah pajak, yaitu untuk persetujuan go public. Lalu yang kelima, bagi karyawan penghasilan yang memadai ya, kualitas hidup, lalu keamanan kerja, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada likuiditas ya. Apa yang dimaksud likuiditas? Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, yang juga digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan ya. Jika tingkat likuiditas suatu perusahaan tinggi, maka kinerja perusahaan tersebut akan dinilai semakin baik. Nah, dan sebaliknya, jika nilai likuiditasnya rendah, maka citra perusahaan tersebut juga kurang ya, atau menurun. Lalu ada fungsi-fungsi dari likuiditas ya. Yang pertama, berlaku sebagai antisipator ya, antisipator dana apabila ada yang membutuhkan dana mendesak. Lalu sebagai bahan penilaian ya, apakah suatu perusahaan layak mendapatkan pinjaman modal investasi atau tidak. Yaitu yang selanjutnya, mengukur ketersediaan kas dan setara kas untuk memenuhi hutang jangka pendek. Lalu fungsi yang selanjutnya untuk menjalankan aktivitas-aktivitas sehari-hari, jadi untuk keberlangsungan perusahaan tersebut. Lalu bagi pihak perbankan akan memudahkan nasabah untuk menarik dana ya. Selanjutnya ada solvabilitas ya, yaitu rasio solvabilitas atau yang juga dikenal dengan sebutan leverage ratio ya. Ialah suatu rasio yang digunakan dalam rangka untuk menilai sebuah perusahaan atas pelunasan hutang dan seluruh kewajibannya dengan menggunakan jaminan modal atau maupun aktiva ya yang dimiliki dalam jangka panjang serta jangka pendek. Lalu jenis rasio solvabilitas ada debt ratio, lalu ada debt to equality ratio, lalu ada time interest earned ratio. Tujuan rasio solvabilitas ya. Yang pertama, ada mendeskripsikan posisi dan kondisi perusahaan kepada pihak kreditur ya. Yang kedua, menilai kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya serta bunganya. Yang ketiga, mengetahui keseimbangan dari nominal aktiva tetap dari perusahaan terhadap modalnya. Yang keempat, ada menilai perusahaan berdasarkan aktivanya yang dibiayai utang. Yang kelima, menilai besaran pengaruh utang atas manajemen aset maupun aktiva perusahaan. Yang keenam, menilai jumlah dari dana pinjaman dari perusahaan saat ditagih atau telah tiba jatuh temponya ya, atas modal yang dimiliki. Lalu yang ketujuh, menilai jumlah jaminan utang yang bersifat jangka panjang berdasarkan modal rupiahnya sendiri. Lalu tentang rumus rasio solvabilitas ya. Untuk menghitung debt ratio sama dengan yaitu total utang dibagi total aset dikalikan 100%. Untuk debt to equity ratio, total jumlah utang dibagi ekuitas atau modal dikalikan 100%. Untuk rumus time interest earned ratio,
laba sebelum membayar pajak dan bunga dibagi beban bunga dikalikan 100%. Lalu selanjutnya ada rentabilitas ya. Rasio rentabilitas adalah perbandingan antara laba sebelum pajak dengan modal rata-rata yang digunakan dalam periode tahun yang bersangkutan dan dinyatakan dalam presentase maksudnya. Lalu yang selanjutnya resume tentang topik 3 yaitu modal perusahaan dan modal kerja ya. Pengertian modal secara umum dapat didefinisikan sebagai investasi perusahaan jangka pendek seperti sekuritas yang dapat dijual, lalu kas, lalu piutang dan persediaan. Jenis-jenis modal kerja yang pertama ya, ada permanent working capital, merupakan modal yang secara terus-menerus atau berkelanjutan. Lalu yang kedua ada variable working capital ya, yaitu modal yang jumlahnya selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan kegiatan produksi dalam suatu perusahaan. Modal dibagi menjadi dua, yaitu modal aktif dan modal pasif. Modal aktif adalah dari suatu perusahaan bisa dibedakan menjadi aktiva tetap dan aktiva lancar. Untuk modal pasif dibedakan menjadi modal asing dan modal sendiri ya. Nah, selanjutnya ada modal kerja. Pengertian modal kerja menurut Jumingan, modal kerja adalah jumlah harta atau aktiva lancar pada neraca perusahaan ya. Lalu konsep modal kerja menurut Munawir ya, ada 3 konsep ya. Yang pertama konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Lalu ada jenis-jenis modal kerja. Yang pertama jenisnya permanent working capital, dan kedua variable working capital ya. Lalu dari jenis-jenis variable working capital yang berlaku di perusahaan ya. Pertama ada seasonal working capital, yaitu perubahan working capital yang dipengaruhi oleh fluktuasi musim. Lalu ada cyclical working capital, yaitu perubahan working capital yang disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. Dan yang ketiga ada emergency working capital, itu perubahan besaran working capital yang penyebabnya tidak diketahui karena terdapat keadaan darurat ya. Lalu selanjutnya adalah sumber modal kerja. Menurut Kashmir ya, sumber modal kerja ada 8. Yang pertama hasil operasi perusahaan. Yang kedua ada keuntungan penjualan surat-surat berharga. Yang ketiga ada penjualan saham. Yang keempat ada penjualan aktiva tetap. Yang kelima ada penjualan obligasi. Yang keenam ada memperoleh pinjaman. Lalu ada dana hibah dan dari dana lain-lain. Tujuan manajemen modal kerja ya. Manajemen perusahaan yang baik tentunya mempunyai sebuah tujuan yang jelas ya. Itu sebabnya tujuan dari manajemen dari sebuah perusahaan tentang modal kerja, yaitu antara lain adalah yang pertama, suatu perusahaan akan mampu memenuhi kewajiban tepat waktu jika semuanya telah mencukupi. Yang kedua, penggunaan aktiva lancar dapat dimaksimalkan untuk memperoleh laba atau keuntungan maksimal. Yang ketiga, jika rasio keuangan suatu perusahaan memenuhi persyaratan, maka akan mendapatkan tambahan dana dari kreditur. Yang keempat,
bermanfaat untuk memenuhi profitabilitas suatu perusahaan. Lalu yang kelima, manajemen yang baik bisa melindungi perusahaan apabila terjadi masalah modal kerja yang disebabkan adanya penurunan aktiva lancar. Ya. Lalu ada sumber-sumber modal dan jenis-jenis modal ya. Sumber-sumber penawaran modal menurut asalnya. Yang pertama adalah sumber internal ya. Adalah modal yang dihasilkan sendiri dalam perusahaan. Sumber utamanya adalah merupakan laba atau keuntungan dari perusahaan tersebut ya. Dan selain itu ada akumulasi penyusutan. Tujuan umum dalam menahan laba adalah yang pertama untuk stabilisasi, yang kedua untuk investasi, dan yang ketiga ada memperbaiki struktur finansial. Lalu yang kedua sumber-sumbernya berasal dari sumber ekstern ya. Adalah sumber modal yang berasal dari luar. Itu yang pertama. Yang kedua, perusahaan yang berasal dari kreditur dan pemilik saham. Yang ketiga, modal yang berasal dari kreditur merupakan utang bagi perusahaan ya. Sering juga disebut modal asing ya. Lalu ada perbedaan modal sendiri dengan modal asing. Di sini menurut Kurt Sandig ya, modal asing adalah modal yang terutama memperhatikan kepada kepentingan sendiri, yaitu kepentingan kreditur. Yang kedua, modal yang tidak mempunyai pengaruh terhadap penyelenggaraan perusahaan. Lalu ada modal sendiri, yaitu modal yang terutama tertarik pada kepentingan terhadap kontinuitas ya, kelancaran dan keselamatan perusahaan. Yang kedua ada modal dengan beban bunga yang tetap tanpa memandang adanya keuntungan atau kerugian. Selanjutnya pada umumnya pemberian kredit oleh bank adalah yang pertama ya, ada 3R ya. 3R pemberian kredit oleh bank. Return, yang kedua ada repayment capacity, yang ketiga ada risk bearing ability. Lalu selanjutnya ada sumber penawaran modal menurut cara terjadinya ya. Pertama, tabungan adalah pendapatan yang tidak dikonsumsikan, artinya ditabung ya. Yang kedua, penciptaan atau kreasi uang atau kredit oleh bank ya, yang dapat menciptakan uang. Selain bank sirkulasi juga bank dagang dengan menciptakan uang giral. Lalu yang ketiga, identifikasi daripada penggunaan uang. Cara ini dilakukan oleh bank dengan meminjamkan kembali uang-uang yang dipercayakan atau disimpan oleh masyarakat di bank. Lalu selanjutnya jenis modal sendiri untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Pertama ada modal saham ya. Modal saham itu adalah tanda bukti kepesertaan dalam satu perseroan terbatas atau PT. Jenis-jenis saham, ada saham biasa, ada saham preferen, ada saham preferen kumulatif ya. Lalu topik selanjutnya adalah manajemen keuangan penggunaan modal. Yang pertama ada modal ya. Modal adalah suatu biaya yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan guna mendapatkan pendanaan ya. Modal ada dua jenis, ada pendanaan secara individu dan secara keseluruhan. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi modal. Yang pertama ada kondisi umum perekonomian, yang kedua ada daya jual saham perusahaan, dan yang ketiga ada kebijakan operasi dan juga pendanaan yang dibuat pihak manajemen ya. Lalu ada cara-cara menghitung modal ya.
Pertama, mengidentifikasi sumber dana, lalu menghitung biaya modal. Biaya modal ada beberapa ya, ada 4 ya, terdiri dari 4. Biaya modal saham preferen, biaya modal individu, biaya modal keseluruhan ya, dan struktur modal. Lalu untuk selanjutnya ada struktur modal ya. Struktur modal ini ada beberapa poin. Poin pertama, tugas penting para manajer keuangan untuk mencari keseimbangan finansial. Lalu yang kedua, dengan melihat sisi pasifa pada neraca tersebut dapat diketahui tingkat struktur keuangan dan juga struktur modal perusahaan. Yang ketiga, struktur modal yang maksimal akan mampu meminimalisir biaya penggunaan modal, sehingga nilai yang ada pada sebuah perusahaan akan menjadi maksimal. Manfaat penggunaan atau perhitungan modal. Yang pertama, manfaat pertama ada memaksimalkan nilai perusahaan ya. Setiap biaya dalam perusahaan harus diminimalisir ya, sehingga modal yang dikeluarkan tidak terlalu banyak ya. Lalu yang kedua, ada estimasi biaya modal sangat dibutuhkan dalam mengambil keputusan untuk bisa menganggarkan modal. Ketiga, keputusan seperti halnya leasing dan juga modal kerja pun tidak diperlukan untuk melakukan estimasi biaya ya. Mungkin ya, itu pemaparan materi dari saya, sekaligus itu menjadi jawaban-jawaban tentang UTS pengelola pendidikan yang diampu oleh Bapak Karyadi. Jika saya ada salah-salah kata atau kata-kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.